Oke, selamat sore waktu Flores. Bagaimana kabarmu lagi di mana nih Rizka? Aku di kota namanya Kristiansand di Norwegia Selatan. Kita sudah lama tidak pernah ketemu ya. Sudah berapa tahun ya? Kapan ya terakhir kita ketemu ya? 2015 kali ya? Iya, sekitar 2015 atau 2014. Sekitar ya. Aku terakhir di rumah Norwegia itu 2015 itu. Masa lalu. Iya, betul. Kita sama-sama bekerja di rumah Norwegia dulu ya. Akhirnya kita berpisah. Saya ke mana ya? Saya ke Melbourne. Lalu kamu ke Inggris ya? Iya. Aku S2. Kamu di Melbourne S2 kan? Iya, saya ambil S2 lagi Development Studies. Aku itu kamu AAS ya? Bang? Iya, betul. Aku Erasmus. Kalau Erasmus S2-nya kan join master. Oke, tapi sekarang ini kamu kan di Norway. Di kota apa tadi namanya? Kristiansand. Ya. Jadi kamu di Norway ini lagi ngapain sekarang? Lagi S3. Ini masih memasuki tahun kedua. Oke, kamu ambil S3 di bidang apa ya? Dan kampusnya namanya apa? Kampusnya University of Agder. Jadi atau disingkatnya UIA. UIA itu sebenarnya kampusnya nggak besar sih. Cuman dia ada beberapa kayak spesialisasi topik gitu yang bagus. Nah, aku topik S3 aku, risetku tentang jihad di Indonesia. Jadi dalam kayak studi terorisme gitu-gitu. Terus masuknya Departemen Sociology of Religion, jadi sosiologi agama masuknya. Di UIA tuh bagus dia Sociology of Religion-nya. Oke. Kamu kuliah di University of Agder itu biaya sendiri atau kamu dapat beasiswa? Kalau di sini sebenarnya konsepnya bukan beasiswa ya. Mungkin sekilas kayak beasiswa, tapi jadi S3 di negara-negara Skandinavia, mungkin kayaknya di Belanda juga sama. Itu modelnya employment. Jadi dia tuh kontrak kerja. Jadi di sini status aku bukan mahasiswa, status aku staff, employee untuk researcher gitu. Jadi aku di sini tinggal di sini, visanya juga bukan visa pelajar, visanya visa kerja. Jadi ketika ada bukaan, ada lowongan dari kampus, mereka mau hire PhDs untuk departemennya. Waktu itu departemen fakultas sih, yang hire fakultas bukan departemen, Fakultas Humanities and Education. Terus mereka bilang ada lowongan, tolong kasih aplikasi, bla bla bla. Mungkin bisa kita ngomongin lebih lanjut. Tapi terus habis itu begitu aku apply keterima, itu aku dikasih kontrak kerja. Jadi aku tiap bulan di sini dapat gaji. Dan gaji itu lebih dari cukup lah buat hidup. Dan kita ada kelas-kelas yang kita ambil juga, mata kuliah yang harus kita ambil itu nggak bayar. Oke, dari gaji yang kamu dapat itu kamu gunakan untuk keperluan hidup kamu, makan, minum, dan akomodasi. Lalu apakah juga digunakan untuk membayar uang kuliah? Enggak. Jadi pertama-tama mata kuliahnya itu kan gratis. Terus selain gaji ini kita punya namanya kayak biaya riset. Jadi kita ada support dana untuk biaya riset. Itu kita kan kontraknya 3 tahun di sini PhD-nya. Jadi kalau nggak selesai 3 tahun kontraknya habis. Nah untuk 3 tahun ini kita dikasih 75.000 kroner. Itu 1 kroner itu 1.500. Ya dihitung sendiri ya berapa. Nah itu bisa kita gunakan buat beli buku atau travel ke konferensi dan lain-lain lah yang berkaitan dengan kebutuhan riset kita gitu. Ya, jadi lumayan ya, jadi bisa dengan uang yang ada itu bisa mencukupi untuk kehidupan kuliah dan juga kehidupan di luar kampus ya. Sebenarnya tergantung, karena banyak teman-temanku PhD itu mereka udah berkeluarga kan, dan kalau mereka dari luar Norwegia itu biasanya
spouse-nya atau suami atau istrinya tuh susah dapat kerjaan di sini. Jadi uang yang sama itu digunakan untuk support seluruh keluarga. Nah kalau aku kan single, aku single, jadi uangku aku pakai sendiri ya. Itu udah lebih dari cukup. Mau nabung sampai dapat beli apa macam-macam bisa banget. Oke, jadi enak juga ya. Oke, kamu kan tadi sudah singgung kamu dapat beasiswa Erasmus. Mungkin kamu bisa ceritakan bagaimana kamu sampai dapat beasiswa itu dan mengapa kamu melamar beasiswa itu dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain, misalnya LPDP atau Fulbright atau Australian World Scholarship. Kenapa kamu Erasmus? Dan ya. Oke. Sebenarnya, jadi ceritanya dulu aku S1 kan di UGM, ambil HI UGM. Nah, ceritanya dulu S1 ku agak terlantar. Jadi aku udah selesaiin semua mata kuliah, pas tinggal garap skripsi tuh aku mulai kerja untuk yang itu, Rumah Norwegia, yang tempat kita dulu itu. Terus aku jadinya terlantar deh, itu skripsinya nggak selesai-selesai. Harusnya selesai 4 tahun, itu udah 7,5 tahun. Terus dapat surat dari UGM, wah ini harus selesai bulan ini gitu. Akhirnya ya udahlah aku selesaikan, alhamdulillah bisa selesai. Tapi terus aku jadi kayak ragu-ragu, wah mau S2 nggak ya? S1 aja kayaknya kemarin susah banget nyelesainnya. Terus ya bimbang-bimbang gitu. Terus kebetulan ada temen yang bilang Erasmus lagi bukaan. Terus aku lihat-lihat kan, wah keren juga ya, Erasmus tuh kan beasiswa yang dikeluarkan sama Uni Eropa. Dan itu tuh salah satu prinsip utamanya itu mereka mau mengenalkan tentang kekayaan budaya Eropa. Jadi prinsipnya tuh prinsip mobility gitu loh. Kamu harus pindah-pindah tinggal di beberapa tempat. Terus dia itu persyaratannya lumayan longgar, nggak kayak misalnya kayak LPDP atau AS. Di situ nggak ada batas umur, nggak ada misalnya kamu udah pernah S2 itu boleh ambil S2 lagi kalau di Erasmus. Kebetulan di kelasku tuh juga lumayan banyak teman-teman angkatanku yang udah pernah ambil S2 itu ambil lagi gitu. Nah, yang dia lihat itu cuman kayak kesesuaian pengalaman kamu sama jurusannya. Jurusan yang aku ambil waktu itu namanya Human Rights Policy and Practice. Dan pas aku kuliah, aku bikin kayak lembaga kecil, lembagaku sendiri untuk bantu-bantu kemanusiaan gitu. Jadi aku punya banyak pengalaman leadership sama management, sama kayak di lapangan itu aku tahu kondisinya seperti apa. Nah itu yang aku masukin ke aplikasiku, aku bilang bla bla gitulah. Apa kaitannya misalnya kemiskinan, terus rawan bencana di Indonesia itu sama perlindungan HAM itu apa gitu. Nah kebetulan itu dianggap bagus buat mereka. Jadi satu kelasku waktu itu, satu angkatan ada 14 orang, kebanyakan dari Asia dan Afrika, dan itu semuanya punya pengalaman di bidang HAM. Meskipun beda-beda, ada yang dia pernah kerja untuk UN atau pernah kerja untuk ICG gitu, dia pernah kerja untuk Mahkamah Agung di negaranya, kayak gitu-gitu dia. Jadi seru waktu itu kelasnya. Nah, jadi pengalaman kerja itu sangat penting ya untuk mendapatkan beasiswa itu ya. Apakah ada yang fresh graduate langsung dapat beasiswa itu? Ada sih yang kayak fresh graduate, tapi jadi dia masukin kayak internship, volunteering kayak gitu itu dianggap kok dihitung. Asal kamu bisa aja kamu menampilkan pengalaman itu apa relevansinya buat program itu. Jadi kenapa sih kamu bakal dipilih, apa sih kontribusimu yang akan kamu berikan ke program itu gitu. Oke, tadi kamu bilang dapat beasiswa itu kamu berkuliah di beberapa tempat. Kira-kira apa keuntungan dan tantangan berkuliah di beberapa kampus berbeda itu? Kamu bisa sebutkan kamu kuliah di kampus mana saja, lalu apa tantangan? Aku dulu jadi 3 negara selama 2 tahun itu. Satu di Swedia, di Universitas Gothenburg. Yang kedua di Spanyol, di Universitas Deusto. Yang ketiga di London, di UK, Universitas Roehampton. 3 universitas ini itu dia punya spesialisasi kelebihan masing-masing. Misalnya di Swedia itu dia menonjol di studi globalisasi, nah dikaitin sama HAM gitu. Terus
Di Spanyol dia menonjol di bidang masyarakat adat, indigenous people, terus dikaitkan sama HAM. Di London dia sosiologi of human rights, dikaitkan sama HAM. Itu. Terus yang menurutku sih yang paling besar keuntungan dari Erasmus itu kamu bakal punya banyak pengalaman, ketemu banyak orang yang pengalamannya banyak juga. Jadi itu networking nomor 1 ya. Jadi kamu itu valuable banget, ketemu banyak orang dari segala negara. Jadi kamu punya teman dari mana-mana dan mereka punya info kerjaan atau program lain, itu kamu aksesnya banyak. Terus yang kedua, belajar mentalitas hidup pengembara dan hidup sendiri itu kayak apa gitu. Tiap 3 bulan sekali udah pusing mikirin, harus apply visa lagi untuk negara itu, terus harus cari apartemen sendiri untuk negara itu nggak ada yang bantuin, kamu sendiri yang cari. Terus ya gitulah, traveling, hidup dari koper itu ngerasain, jadi nggak pernah bisa benar-benar settle. Mungkin itu agak kekurangannya juga ya. Cuman ya menurut aku sih itu senang-senang aja. Jadi berasa kayak jalan-jalan dibayar gitu S2-nya. Terus aku nggak tahu kalau di program-program lain gimana. Tapi di jurusanku karena teman-temanku punya pengalaman profesional, jadi aku belajar banyak di kelas. Kalau misalnya dosen ngomong, gini-gini, teorinya gini-gini, pasti kita pada protes. Itu ngomong teori doang. Kalau di kenyataannya mah gini-gini, di negara ini gini-gini. UN tuh programnya pada gagal gini. Jadi itu benar-benar ada exchange of knowledge gitu. Iya. Terus lagi Erasmus itu nggak ada ikatan. Jadi kamu setelah selesai S2 mau tinggal di Eropa, kalau kamu nemu sesuatu ya terserah gitu. Nggak ada ikatan, dia benar-benar pure, dia mau transfer of knowledge aja gitu. Kekurangannya dia termasuk kecil ininya, beasiswanya. Terus itu benar-benar tergantung luck. Kamu dapat program yang negaranya expenses-nya tinggi atau rendah. Kalau kayak aku misalnya dapat Swedia itu tinggi kan ininya biaya hidupnya. Terus London juga tinggi banget. Jadi itu tuh nggak cukup. Jadi aku harus waktu itu part time gitu, kerja part time. Nah, kerja part time kalau kita nggak ada diploma, nggak ada skill, terus kita terbatas kan pilihannya kalau kamu orang asing bukan orang lokal. Jadi aku di London dulu kerjaanku bersih-bersih rumah gitu, kayak janitor gitu. Bersihin rumahnya orang gitu. Nah, tapi kalau kamu dapat negara-negara yang rendah ininya biaya hidupnya kayak negara-negara Eropa Timur, itu bisa nabung, bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi negara-negara itu atau kampus-kampus itu kamu yang pilih atau dipilih oleh beasiswanya? Kalau di programku dipilih oleh beasiswanya. Tapi aku tahu ada program-program Erasmus lain yang dia tuh anggota universitasnya banyak banget. Ada yang sampai 12 universitas. Tapi kamu yang milih 3 atau 4 universitas mana yang kamu mau belajar gitu. Oke, kamu sekolah di 3 universitas itu. Saya penasaran ini, kamu dapat ijazahnya dari kampus mana? Ijazah dari tiga-tiganya. Dari ketiga-tiganya? Iya. Jadi itu juga kelebihan sih. Jadi kalau mau lamar kerja atau lamar misalnya S3, jadi keluarin diploma dari kampus mana yang kira-kira lebih daya bargaining power-nya lebih tinggi gitu. Jadi ketiga-tiganya mengeluarkan ijazah dengan nilai dari dengan nilai dari ketiga universitas itu. Jadi semua mata kuliah yang kita ambil di kampus lainnya itu ditransfer, diakreditasi menurut sistem mereka gitu. Oke, jadi enak ya. Jadi kita kayak tamat dari 3 kampus yang berbeda ya. Iya, nah tapi universitas-universitas yang ada di program-program Erasmus tuh biasanya universitas nggak terkenal. Kayak yaitu Roehampton di London tuh bukan kayak Oxford atau Cambridge atau Sussex gitu kan. Jadi
resikonya itu sih. Emang kalau program Erasmus tuh dia cenderung pengen mengangkat kampus-kampus yang kurang terkenal gitu. Oke, kayaknya menarik sekali kalau kita bisa berkuliah tanpa biaya sendiri dengan beasiswa Erasmus atau melalui beasiswa kerja tadi, employment kayak di Norway itu. Mungkin kamu ada tips atau saran untuk mereka, anak-anak muda Indonesia umumnya dan Indonesia Timur khususnya, kalau mereka mau mendapatkan beasiswa, kira-kira apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang? Yang harus dipersiapkan, yang pertama itu kamu harus melek beda-beda beasiswa itu apa aja sih ininya yang diperlukan dia. Terus karena kayak misalnya LPDP itu kan dia punya visi misi sendiri, jadi kandidat-kandidat yang dipilih itu dia udah ada dia udah ada poin-poin yang dia cari gitu di kandidatnya. Terus Erasmus ada ininya sendiri, kriterianya sendiri gitu. Terus kayak ya AAD atau AAS atau yang Jepang itu kan ya beda-beda gitu. Nah itu kamu harus punya info itu apa aja gitu. Terus dengerin ya channel-channel kayak punya Bang Emil nih, kan banyak informasi nih, jadi dicatetin gitu. Terus rata-rata kan harus bisa bahasa Inggris. Nah itu juga yang harus disiapin. Banyak kok cara-cara biar kita bisa lebih oke bahasa Inggrisnya. Aku dari dulu otodidak, nggak suka ikut les itu, nggak pernah, mahal juga kan les itu. Udah itu dengerin film-film, terus ya udah dipraktekin, ngajak orang ngomong praktek bahasa Inggris itu. Sekarang sosmed juga banyak kan, misalnya kamu cari orang yang bisa diajak latihan praktek bahasa Inggris tuh pasti gampang juga, asal kamu mau cari. Terus rata-rata kalau orang mau ngasih kamu duit gratis itu dia harus melihat kamu punya daya jual. Daya jual kamu tuh apa? Misalnya leadership gitu. Kamu orang yang ini nggak sih yang punya inisiatif, misalnya di komunitas kamu ada kegiatan apa aja. Kalau kamu isinya cuman belajar terus ya semua bisa kayak gitu. Semua banyak orang di dunia ini yang pinter tuh banyak. Cuman orang yang bisa punya inisiatif, motivasi, leadership ya itu yang bisa membuat orang oh ya oke, ini orangnya oke gitu. Gitu sih. Rata-rata gitu aja. Ya tidak terlalu sulit ya. Yang penting tekun saja mempersiapkan diri, terutama bahasa Inggris ya. Ya. Terus aku tahu sih banyak temanku yang mereka tuh orangnya keren-keren banget, hebat-hebat banget. Cuman karena faktor luck kali ya. Jadi kadang kan orang lembaga beasiswa tuh banyak banget kategori behind the scene yang kita nggak tahu. Dia publishnya kriterianya apa aja. Tapi misalnya kayak Erasmus nih, dia bilang waktu itu dia punya beasiswa cuman 5 orang yang bakal dikasih beasiswa. Tapi kandidat dari seluruh dunia ini nanti digolongkan berdasarkan tempat mereka tinggal dan mereka bakal kasih kuota geographical quota namanya. Jadi karena dia pengen diversity gitu ya. Nah itu dulu waktu aku apply aku dikasih tahu, oh kamu masuk ranking nomor 6, yang kita pilih cuma 5. Jadi kamu dilempar ke geographical position gitu. Cuman mereka bilang gini, jadi kita misalnya mau ambil dari region Asia itu cuma 1, bayangin. Dari seluruh Asia yang mereka ambil cuma 1. Terus Afrika, ya aku nggak tahu sih itu Afrika kayaknya dibagi juga mungkin ya. Beberapa region Afrika Barat, Afrika Utara gitu-gitu. Terus dari aku lupa yang mana lainnya. Pokoknya mereka bilang itu kita ambil rata-rata cuma 1. Tapi kalau ada orang lain yang dari negara yang sama, yang sama-sama rankingnya bagus, kita ambilnya cuma 1. Kayak gitu-gitu loh. Jadi itu kadang kan gamble ya. Kita kayak kadang kita keberuntungan aja gitu. Nah, ada banyak teman-temanku tuh yang mereka keren-keren banget, terus yang presiden BEM kayak gitu-gitu di kampusnya keren banget. Cuman
ngelamar ini belum keterima, ngelamar sana belum keterima, atau kekurangan di bidang bahasa itu. Pokoknya yang penting kamu coba terus lah. Kita kan nggak tahu kita keberuntungan kita di mana. Jadi kalau misalnya gagal di satu tempat, jangan terus. Rizka berapa kali mencoba untuk dapat beasiswa? Sekali. Berarti kamu spesial ya. Banyak orang. Tapi itu karena keberuntungan aja. Aku kan kalau Erasmus itu kan programnya jurusannya banyak banget. Tapi sesuai dengan backgroundku apa, nah itu dia maksimal kamu bisa apply 3 jurusan dalam sekali apply. Nah tapi aku lihat dari 3 jurusan yang aku sukai, 2 jurusan yang lain tuh mesti bayar kalau apply. Ngirim aplikasinya itu, registrasinya tuh harus bayar. Aku kan nggak punya duit. Ya udah, aku cuma apply 1. Khusus lah, nothing tulus lah, kan aku nggak ngapa-ngapain, nggak bayar apa. Paling keluar apa ya, bekal. Keluar duitnya dari aku cuman buat tes IELTS itu. Dulu harus sebagai syaratnya kan harus ada IELTS. Nah itu mahal tuh dulu, 3 juta. Tapi aku udah siap-siap sih kalau Erasmus gagal, aku daftar AAS. Terus kalau AAS nggak ada, aku terakhir last resortnya LPDP. Aku nggak seberapa suka LPDP, cuman karena dia persiapannya panjang banget sih, pakai ada PK gitu-gitu kan. Erasmus tuh IELTS-nya berapa? Tanya. 6,5 di programku. Tapi kalau di ada program kayak pendidikan, kalau kamu mau ambil education itu 7,5. Tinggi. Tinggi banget. Oke. Rizka kan pernah ke Indonesia Timur ya. Kamu kemana-mana ya ke Indonesia Timur? Flores. Aku Indonesia Timur pernah ke Sulawesi sama ke Flores. Bali masuk kan Indonesia? Iya betul, Bali. Ayah, kesan kamu gimana nih waktu kamu mengunjungi Indonesia Timur dari segi alam dan budaya dan mungkin orang-orangnya? Kalau aku cerita Sulawesi dulu. Aku dulu S2 aku tesisku itu tentang masyarakat adat. Jadi hutan adat. Ini Bang Emil yang lebih lebih jagonya nih, masternya. Aku ke Sulawesi Selatan nggak di Makassar sih, agak lebih masuk lagi ke satu masyarakat adat namanya suku Kajang. Itu mereka punya gaya hidup yang unik banget gitu. Terus aku ketemu banyak teman-teman yang kerja di advokat, bukan pengacara ya, dia aktivis istilahnya, aktivis untuk hak masyarakat adat. Jadi ya menarik banget. Indonesia kan emang budayanya kaya banget ya. Terus di Sulawesi itu banyak juga alamnya yang indah banget, kayak Pantai Hira. Terus aku sempat diajak ke Ramang-Ramang, judulnya kalau nggak salah tempatnya itu kayak apa ya, Bukit Kapur. Terus ada kayak sungai atau danaunya, jadi kita bisa ambil perahu terus ya gitulah menelusuri sungai. Itu indah banget. Toraja itu Sulawesi ya? Iya. Iya Sulawesi. Aku pernah ke Toraja juga. Nah itu keren banget itu, keren juga. Tapi yang paling indah menurutku tuh Flores. Aku beberapa kali kan ke Flores, jalan-jalan. Tidak nih, kalau saya orang Flores, kamu bilang paling indah Flores. Iya paling indah. Aku tuh kangen, selalu kalau kangen tuh kangennya Flores. Iya. Tuh aku dulu kan 2 kali perjalanan lintas Flores, dari Bajawa sampai ke Momere. Satu lewat pakai motor sama temen, terus yang kedua pakai mobil sama temen juga. Wah indah banget lah pokoknya Flores itu. Terus aku pernah yang itu juga yang trip pakai boat, yang tinggal di perahu, tinggal di kapal. Iya. Itu kan Di Labuan banyak Bajo ya. sekarang ngetren ke Komodo ya. Itu indah banget. Cuman ya nggak tahu nih, kayaknya sekarang terancam ini ya, apa namanya? Apa tuh istilahnya, aku lupa terus. Wisata Pokoknya dia premium. sekarang banyak turis, terus Iya, wisata jadi premium itu. terus kan kalau kayak Bali itu kan terus penduduk
lokalnya jadi kayak tergusur gitu. Iya. Kamu lihat di Flores akan seperti itu ya, satu waktu nanti. Di mana-mana di Indonesia pasti akan kayak gitu kalau nggak dikasih regulasi yang bener kan. Di Bali kan udah semuanya kayak gitu. Oke. Tapi baru-baru ini kamu dengar tidak ada pernyataan dari anggota DPR RI Bakri HM dari partai PAN. Dia bilang di NTT tidak ada yang istimewa kecuali komodo. Wah, dia ngapain aja di NTT? Emang dia asalnya dari mana kok bisa Dari bilang nggak Jambi. ada yang istimewa? NTT tidak ada yang istimewa. Oh gitu. Kamu sepakat dengan pernyataan dia? Oh, saya nggak sepakat. Tapi mungkin Bapak itu untuk bisa sesuatu yang istimewa, dia mungkin seleranya apa ya, nggak tahu. Dia mungkin carinya yang mewah-mewah gitu. Kalau NTT kan alamnya yang menonjol, alamnya, budayanya gitu. Mungkin dia bukan tipe orang yang menyukai alam mungkin. Mungkin beliaunya membenci alam, nggak tahu. Oh iya. Oke. Jadi itu lagi viral sekarang nih. Banyak masyarakat NTT dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya yang pernah mengunjungi NTT ya mereka tidak sepakat sama Bakri HM itu. Oke, Rizka yang terakhir nih. Yang terakhir. Ini kalau kamu ke Indonesia Timur, lebih khususnya NTT atau Flores, itu kan pada umumnya masih terbelakang ya. Baik itu dari segi pembangunan maupun dari segi sumber daya manusia. Ini kalau dari sisi sebagai anak muda ya, kira-kira nasihat kamu atau saran kamu untuk anak muda dari Indonesia Timur itu seperti apa supaya orang-orang Indonesia Timur itu dalam waktu 10 atau 20 atau 50 tahun ke depan bisa membangun daerahnya. Jadi tidak semakin tertinggal, tapi juga bisa mengimbangi daerah-daerah lain di Indonesia bagian barat. Itu menurut kamu gimana? Itu pertanyaan yang berat banget itu. Aku emang betul-betul terbuka mataku betapa tidak adilnya pemerataan pembangunan itu waktu aku ke Flores itu. Aku sampai nangis waktu itu. Soalnya aku di Jawa, aku kan dari Jawa ya. Terus aku merasa di Jawa itu aku tuh dari keluarga miskin. Keluargaku tuh tinggal di sebelah rel kereta dan itu tuh pemukiman kumuh gitu loh. Terus pas ke Flores, tapi aku terus berasa jadi wah, kayaknya aku orang, kalau bahasa baratnya privilege banget ya. Paling enggak aku keluar itu jalan udah beraspal di mana-mana. Terus sekolah itu gampang lah, cari sekolah istilahnya. Dan ya ada sekolah-sekolah yang bener-bener yang wah fasilitasnya jauh dari sekolahku dulu, sekolah-sekolah swasta gitu. Tapi rata-rata standar pendidikan tuh oke lah. Aku di Flores ketemu ada salah satu remaja yang bantu di penginapan yang waktu itu aku tinggalin. Dia waktu itu kalau nggak salah umurnya 12 tahun. Dia cerita dia baru kerja di penginapan itu tuh sekitar setahun. Sebelumnya dia 3 tahun kerja di kebun sawit di Kalimantan. Jadi kan dia kerja dari umur 9 tahun. Terus dia nggak bisa baca tulis. Wah, aku baru pertama itu aku ketemu anak muda yang nggak bisa baca. Terus aku tuh yang wah gila banget ya. Kita pemerintah ngapain gitu. Terus air bersih itu susah. Air bersih tuh masih ngandalin air sumur. Pas kemarin sempat jalan-jalan ke kayak misalnya perumahan Guru Sina ya kalau nggak salah yang kampung adat tuh. Saya perhatiin tuh anak-anaknya di sana pada meler semua, pada ingusan, terus perutnya gede kayak misalnya mungkin cacingan gitu ya karena nggak higienis kan. Wah itu gimana ya, kalau kita emang di banyak tempat di Jawa pun pemerintah itu nggak bisa hadir di semua lokasi. Kekurangan kita dengan negara kepulauan itu kayak gitu. Jadi kita harus bisa berdaya sih menurutku. Gimana caranya cari resource kita sendiri, kita aktivasi gitu. Salah satunya ya mengandalkan leader yang lokal kayak dirimu tuh.
aku dulu ya apa yang kita bisa lakukan kan? Aku dulu pas di kuliah S1 juga ngerasa aku mempertanyakan hal yang sama, aku bisa apa gitu. Aku masih kuliah tapi aku bisa apa? Jadi aku ya udah aku kumpulin dana dari orang-orang yang mau kasih dana, terus aku ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke orang tua lansia sama anak-anak Indonesia itu di dunia Indonesia tuh punya stunting atau kekerdilan tumbuhnya itu tidak normal, itu tuh tinggi banget loh. Cuman gara-gara orang tuanya tuh nggak paham bagaimana ngasih gizi ke anak itu kayak apa. Jadi aku ajakin teman-teman yang ahli gizi, yang belajar gizi, terus kita ada penyuluhan ke ibu-ibu, ke orang tua di sana. Itu tuh nggak perlu kita kayak yang beli roti, beli susu apa segala macam. Itu yang ada di pasar itu apa yang bisa bergizi gitu loh. Kita kan mungkin mindsetnya terlalu Indomie gitu. Iya. Benar. Ya hal-hal kecil kayak gitu sih sebenarnya mulainya. Nggak semua orang sukses tuh nggak berarti kita bisa beasiswa ke luar negeri. Sukses kita macam-macam. Gitu sih pokoknya kita apa yang bisa kita ubah. Yeah. Oke, luar biasa Kiriska. Terima kasih banyak untuk sharing pengalaman. Tapi aku mau nanya Bang Emil nih. Kalau menurutmu gimana nih bisa maju tuh gimana? NTT kan dirimu yang lebih tahu. Aduh, pertanyaan ini susah juga nih kalau dikembalikan ke saya. Tapi kalau menurut saya memang perlu ada prioritas dari pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan alokasi anggaran itu. Jadi alokasi anggaran itu mungkin menurut saya ya perlu lebih besar untuk daerah-daerah yang tertinggal itu. Itu yang pertama ya soal anggaran. Yang kedua itu mungkin soal kalau di dalam kaitan dengan pendidikan itu perlu ada subsidi silang itu atau pertukaran silang sumber daya manusia antar Jawa dan luar Jawa. Ya Flores dan Jawa, Flores dan Bali. Misalnya saya membayangkan dosen dari UGM itu dia ngajar di kampus-kampus di Flores, atau guru-guru dari Jawa ngajar di mungkin 3 bulan sampai 6 bulan di kampung-kampung di Flores. Jadi perlu ada pertukaran seperti itu. Jadi gap ketertinggalan itu bisa lebih cepat ditutup gitu. Jadi selain anggaran agar infrastruktur itu diperbaiki, tapi juga agar lebih cepat ya perlu pertukaran itu sumber daya. Sambil pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk membangun sumber daya manusia orang Indonesia Timur sendiri, termasuk orang Flores, dengan ya memberikan kuota beasiswa yang lebih banyak dan juga mengharuskan mereka untuk balik ke Indonesia Timur kalau sudah selesai studi. Iya, tetapi kalau mereka mau balik, pemerintah juga harus mengupayakan agar mereka bisa punya pekerjaan atau punya kerja yang baik di Indonesia Timur. Karena itu pemerataan pendidikan itu harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan secara keseluruhan. Kalau tidak, orang-orang yang berpendidikan itu mereka pasti akan larinya ke Bali, ke Jawa atau ke tempat lain yang lebih. Tapi kan sekarang udah otoda, kan itu yang ngatur kan Pemda berarti. Iya betul, yang ngatur Pemda. Cuman ya tetap harus ada anggaran yang lebih besar. Ya, tapi ya kalau anggarannya lebih besar, kayaknya kontrol pemerintah pusat itu harus juga tetap ada, khususnya dalam kaitan dengan pemanfaatan anggaran. Karena ya di Indonesia Timur pada umumnya kasus korupsi itu masih tinggi. Jadi ya korupsi di mana-mana tinggi, Bang. Iya, tapi ya memang harus tetap ada kayak gitu. Pers itu tapi bedanya itu memang perlu diperkuat. Karena sejauh ini ya, pers itu 80% itu fokusnya Jawa. 20% fokusnya Indonesia bagian timur. Ya, tinggal lagi dari Indonesia Timur tuh Floresnya dapat berapa persen? Mungkin 1% atau 2%. Iya. Jadi memang kontrolnya kurang sekali terhadap segala macam yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik atau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia.
Jadi menurut saya itu Atas nama orang-orang Jawa saya minta maaf. ya ini bukan salah Jawa, tapi kayaknya salah semua pemerintah. Enggak, aku sih bilangnya salah Jawa terlalu Jawa center. Dulu emang mungkin peninggalan pemerintah kolonial gitu ya. Iya betul. Yang terlalu Jawa. Ya, gitu. Tapi ini bedanya Bang Emil sama saya. Kalau Bang Emil kan orang pemerintah, jadi solusinya harus pemerintah. Kalau saya orang LSM, kelamaan nunggu pemerintah berubah. Udah kita sendiri mau ngapain yang bisa gitu. Iya, tapi persoalannya gini, di Flores atau di Indonesia Timur tuh mau ambil sumber daya dari mana? Kalau dari kita sendiri ya. Ini repot juga nih. Kalau di Jawa, rata-rata civil society-nya udah lumayan kuat ya. Iya. Kalau di Flores kenapa civil society-nya nggak sekuat itu ya? Iya, semuanya ujung-ujungnya yang kena itu pendidikannya. Tapi Masih saya kan udah keliling. bangunan ini belum terlalu memadai, dan itu juga saya pikir berpengaruh terhadap pembentukan civil society. Kalau saya lihat, saya kan udah pernah ke Sumatera, udah pernah ke Sulawesi, Bali, yang belum Kalimantan kali. Itu civil society-nya bukan cuma civil society dalam bentukan formal ya, tapi kelompok sosial secara alami itu kuat banget gitu loh. Misalnya perkumpulan ibu-ibunya atau apalah yang kalau di Bali kan ada pemangku adat gitu tuh, itu kuat gitu loh. Tapi kalau di Flores tuh saya kurang melihat itu ya. Adanya mungkin yang kayak agamis gitu. Oke, iya. Komunitas agama. Kalau berdasarkan riset saya sejauh ini, yang membuat Flores miskin itu salah satunya itu karena masyarakat Flores itu terdepolitisasi. Yang mendepolitisasi itu salah satunya agama Katolik, yang membuat watak politis orang Flores itu hilang. Dan itu terjadi sejak zaman kolonial. Makanya waktu Jepang datang ke Flores, itu mereka awalnya ingin membasmi atau menghantam gereja Katolik agar gereja Katolik itu tidak boleh ada di Flores. Tetapi setelah mereka menduduki Flores, mereka melihat orang Flores itu sangat patuh dan tidak melawan seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Dan mereka lihat ternyata orang Flores ini bisa patuh seperti itu karena gereja Katolik. Karena itu Jepang melakukan kerjasama dengan gereja Katolik untuk mengkolonisasi Flores. Dan saya pikir proses depolitisasi itu sampai sekarang tetap ada, dan itu dilakukan oleh gereja Katolik. Ya ini bisa. Ini tapi nanti kita berbau sara. Tidak, tapi mungkin mereka melakukan depolitisasi itu. Mengkritik itu nggak apa-apa ya. Jadi insting-insting untuk melawan, insting-insting untuk memprotes kebijakan itu agak sedikit diredam ya oleh institusi agama yang ingin selalu menjaga keharmonisan. Dan itu kalau saya baca misalnya riset-riset yang ditulis oleh antropolog, kebanyakan mereka para pastor ya, selalu mereka mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan harmoni, keselarasan, bahkan keselarasan antara golongan tuan tanah dan golongan hamba dan golongan-golongan lain tuh dilihat bahwa mereka itu bisa hidup selaras di dalam masyarakat, dan itu direproduksi terus, baik itu dalam bidang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Karena itu konflik, ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat Flores itu kurang diangkat keluar atau dimunculkan keluar, sehingga orang Flores punya watak yang politis. Misalnya ya, contohnya di tempat saya ini listriknya mati tiap hari, airnya ini di tempat saya ini sudah hampir 6 bulan tidak keluar. Tapi masyarakat di sini mereka tidak pernah memprotes PLN dan tidak pernah memprotes PAM, perusahaan air minum daerah. Karena tidak ada watak politik untuk melawan untuk seperti itu. ya. Tapi itu sebenarnya tadi aku kepikir sih, pas aku jalan-jalan Flores tuh ya, lintas Flores, itu di jalan semuanya yang punya warung, punya pom bensin itu bukan orang Flores. Yeah. Bahkan tambal ban aja bukan orang Flores. Yeah. Orang luar, pendatang. Terus aku mikir, kenapa ya? Apa memang nggak ada kayak keinginan untuk wirausaha atau untuk memulai sesuatu yang baru? Nah ini tapi mungkin penjelasan Bang Emil nih, oh ya bisa menjelaskan. Yeah. Dari situ ya, dan juga ya kuncinya ya salah satunya pendidikan.
Pendidikan yang kayak gimana misalnya? Ya, kalau kamu tidak punya keterampilan memasak misalnya, atau keterampilan entrepreneurship, ya agak susah. Tapi biasanya yang membuka itu orang-orang dari luar. Dan ya sekarang ini memang pelan-pelan ada orang lokal yang ingin meniru itu ya. Cuman gerak meniru itu masih belum menjadi hal yang masif kayak di Jawa ya. Jadi atau kayak di tempat lain misalnya di Bali. Jadi ya hampir semua tempat usaha yang berkaitan dengan usaha kuliner, usaha toko dan lain sebagainya itu kebanyakan orang Jawa, Bali, Makassar dan orang Tionghoa yang memang sudah lama tinggal. Iya, itu yang saya lihat sih kemarin di Flores. Wah, Ya, jadi pekerjaanmu banyak nih Bang Emil. saya pikir ini pekerjaan semua anak bangsa nih, bukan cuma saya. Kamu juga kalau pulang dari. Tapi saya ngerasa saya kan orang Jawa. Saya ngerasa inilah malu. Saya ngapain saya ngurusin urusannya orang Flores. Saya dikira ini penjajahan babak dua. Ya, justru sebagai anak muda saya pikir kita mesti melihat Indonesia itu tidak boleh terkotak-kotak Jawa, Flores, Papua. Ya, kita mesti melihat bahwa seluruh tempat di mana yang masih tertinggal itu Indonesia. Biar kita bisa sama membangun. Tidak harus membangun Flores harus orang Flores. Ya, membangun Floresnya bisa harus orang Jawa, orang Bali, orang Papua, orang mana saja yang mungkin punya kemampuan lebih bisa memberi inspirasi. Mirip kamu nih kan bisa menjadi inspirasi untuk orang Indonesia pada umumnya dan orang Indonesia Timur pada khususnya. Ya, kalau ada yang bisa saya bantu lagi kasih tahu aja. Ini saya cuma ngomong doang, ini apa nih? Ya semuanya mulai kan dari ngomong dan mimpi ya. Wacana itu membentuk mimpi dan mimpi itu akan membentuk aksi ya. Kita harap ke depan semua itu akan terjadi ya. Dan saya harap Rizka walaupun kerja di luar negeri, tapi saya kira hari ini kita walaupun kerja di mana saja tetap bisa berdampak untuk Indonesia umumnya, tapi juga Indonesia Timur khususnya. Oke? Oke. Saya selalu promosi Flores sama teman-teman saya. Oke, terima kasih banyak sudah mempromosi Flores. Kita cukup lama. Terima kasih banyak Rizka untuk sharing pengalamannya dan beberapa pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Good luck untuk kuliahnya. Semoga kalau sudah selesai kuliahnya, walaupun dibiayai oleh kampus di luar negeri, tapi harus pulang dan membangun Indonesia. Oke, siap. Bukan hanya dari membangunnya, tidak harus pulang ya. Kalau konsep saya ya, membangun itu bisa dari mana saja. Kita bisa membangun, misalnya kamu kerja di UN ya, kamu bisa mempengaruhi kebijakan UN untuk Indonesia ya, ke depan. Ya. Oke. Saya pengangguran aja lah. Tidak mungkin kamu penganggur, masa PhD penganggur? Komentator minta dapat duit nggak ya? Bisa lah, kan konsultan nanti. Tapi ya saya yakin kamu bukan pengangguran yang asal pengangguran, tapi pengangguran yang memiliki manfaat sosial. Amin. Ya. Oke, terima kasih Rizka untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ganggu kamu lah mungkin lagi nulis disertasimu. Enggak, ini lagi mau meeting aja. Sip. Nanti kapan-kapan kalau ada ini saya minta waktu untuk wawancara lagi. Oke, siap. Inspirasi untuk Indonesia umumnya dan Indonesia Timur khususnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak.